Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membuat podcast yang berjudul Lingkunganku Duniaku. Tetapi sebelum itu kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Hai teman-teman, namaku Anastasia Nadia, kelas 9C nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Abinaya Wicaksono Hadi dari kelas 9C absen 1. Perkenalkan, nama saya Asasia Manuela, kelas 9C nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Sabagus Prakoso dari kelas 9C absen 19. Bumi merupakan planet yang dihuni berbagai makhluk hidup. Di antara makhluk hidup di bumi adalah tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Segala kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi saling ketergantungan satu sama lain. Misalnya manusia dalam mempertahankan hidupnya memerlukan tumbuhan dan hewan untuk dikonsumsi. Hewan memerlukan manusia untuk menjaga lingkungan agar habitat hewan tidak rusak, karena selama ini yang merusak habitat hewan di hutan adalah manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yang terdiri dari rohani dan jasmani. Jasmani berhubungan dengan materi, kebutuhan yang bersifat materi seperti makan, minum, pakaian, rumah, mobil, dan sebagainya. Kebutuhan manusia tidak terbatas. Jumlah penduduk di bumi semakin bertambah dan kebutuhan manusia semakin meningkat, menyebabkan manusia mengeksploitasi bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bertitik tolak dari hal itu, manusia mengeksploitasi bumi secara sengaja maupun tidak sengaja yang berdampak pada kerusakan bumi atau lingkungan di mana manusia tinggal. Permasalahan lingkungan tersebut adalah akibat pembangunan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan perilaku manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Era globalisasi dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dengan adanya internet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata membawa dampak negatif terhadap perilaku manusia. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berdampak pada kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi. Keterlibatan warga negara dalam kehidupan sosial menjadi harapan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. Civic engagement adalah salah satu konsep utama dalam community civic untuk menanggulangi masalah kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup memiliki dampak cukup serius pada tanah pertanian, pencemaran pesisir laut, dan pencemaran sungai. Sehingga keterlibatan warga negara sangat dirasakan perlu untuk kelestarian lingkungan hidup. Keterlibatan warga negara dalam community civic sebagai pemecah masalah lingkungan sosial melalui lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat atau yang disingkat LSM yang berkualitas perlu didukung dan difasilitasi dalam melakukan aktivitasnya. Sangat memungkinkan dapat mewujudkan cita-cita penguatan karakter peduli lingkungan sosial. Sebaliknya, dengan kualitas LSM yang rendah, maka hanya akan menjadi beban dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara. LSM seharusnya melaksanakan fungsi idealnya untuk memfasilitator perencanaan, pengawasan, dan moral masyarakat. Keterlibatan warga negara pada umumnya masih bersifat rendah dalam pembinaan karakter peduli lingkungan. Dengan keterlibatan warga negara dalam LSM diharapkan mampu menguatkan karakter peduli lingkungan sosial. Melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Keterlibatan warga negara menjadi penting untuk berkontribusi dalam komunitas yang bergerak mengelola, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Penguatan lingkungan sosial melalui LSM berorientasi dalam kehidupan sosial. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui secara mendalam mengenai keterlibatan warga negara dalam LSM untuk penguatan karakter peduli lingkungan sosial. Komunitas pecinta kepentingan warga negara untuk mengidentifikasi masyarakat lokal atau global yang relevan. Cita-cita merupakan keinginan yang akan kita wujud nyatakan, suatu keinginan yang akan kita tuju, atau suatu harapan yang senantiasa kita perjuangkan untuk kita dapatkan. Cita-cita yang telah dicanangkan dan ingin digapai akan mempengaruhi seluruh proses persiapan yang harus dijalani guna menggapai cita-cita tersebut. Orang yang memiliki cita-cita yang tinggi tentu memerlukan persiapan dan usaha yang keras untuk menggapainya. Pentingnya memiliki cita-cita antara lain adalah cita-cita dapat kita jadikan sebagai arah hidup. Dengan memiliki arah hidup yang jelas, maka segala daya upaya yang kita lakukan saat ini selama proses belajar dan persiapan menggapai masa depan diarahkan untuk menuju pada pencapaian dari cita-cita kita. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma,
Paulus mengajak kita untuk menyadari bahwa kita berhak dan bebas untuk menentukan cita-cita kita masing-masing. Selain itu, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi 3 ayat 14, mengatakan bahwa ia berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, ia menyampaikan kepada kita bahwa hendaknya kita dalam mengusahakan cita-cita senantiasa memperjuangkan dan mengusahakannya tetap dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga segala usaha dan daya upaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan mendapat berkat darinya. Kitab suci mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memiliki cita-cita, harapan untuk masa depan, dan mengusahakannya dengan segenap kekuatan dan kemampuan kita. Dalam mengusahakan hal itu, senantiasa menyandarkan kepada bantuan dan kekuatan Tuhan, sehingga menjadikan kita tetap rendah hati dan tidak sombong. Terima kasih telah menyimak podcast kelompok 3. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian.